apa kabar kalian semua? Nama gue Lively Sanders. The hair, oke, we gotta mention the hair. Kalau misalnya lu nggak follow gue di Instagram, yes, aku lagi pakai rambut extension sekarang. It's been a while. Udah hampir setahunan gue nggak extension gini karena I told you guys before, gue pengen menumbuhkan rambut asli gue secara sehat dan finally I can wear extension again. How are you guys doing today? I hope you guys are doing okay, doing fine. Seperti judul videonya hari ini, pengen buat first impression again. I realize gue suka banget buat video first impression karena lebih apa ya, kayak reaksinya itu lebih on the spot aja gitu ya. Gue nggak perlu mikir menurut gue produk ini seperti apa, jadi kayak kita bersama-sama nyobain produk ini. So di video hari ini gue pengen first impression untuk beberapa makeup produk. Tapi apa yang ngebuat makeup produk ini berbeda daripada produk-produk makeup lainnya adalah karena ini datang dari local brand yang menurut gue underrated. Hidden gem you can say ya, jarang banget diomongin orang-orang, but they exist. Ada niche-nya gitu, ada niche marketnya, dan banyak orang yang bilang kalau mereka ini sebenarnya bagus. So produk-produk yang bakal gue pakai, gue review, gue first impression di video ini tuh hasil dari rekomendasi lu pada saat gue tanya kira-kira makeup lokal yang underrated itu apa aja. By the way, all local products ya, jadi nggak ada produk luar negeri. Kayak contohnya brand yang lu pada rekomendasiin ada dari Kusuma. Ini button scarf ya, button scarf technically nggak hidden gem ya, karena mereka hijab fashion brand yang lumayan terkenal banget, tapi makeupnya emang gak terlalu banyak diomongin gitu. I notice Teratu, Kiva, Mireya, dan juga Goban. Goban sebenarnya is an old friend to this channel. By the way, untuk sunscreennya gue pakai si Labore yang ini nih, yang biru, bukan biru, yang hijau yang terbaru, Acne and Oil Correct. Bagus banget di bawah makeup. Ini lebih bagus di bawah makeup dibanding yang original, yang regular physical sunscreen biasanya. Tapi masalahnya ini gak bagus untuk workout, oke? Karena dia lebih water based. Jangan dipakai buat workout, pakai untuk makeup atau enggak indoor aja. Produk complexion pertama dari makeup lokal yang underrated ini, gue ada dari Button Scarf ya. It's a cushion product bernama Glorious Magic Cushion. Kalau nggak salah ada yang bilang kalau Button Scarf itu it's a high-end fashion brand from local brand ya. I'm not sure kalau misalnya high-end itu buat fashion di mana apa standar harganya. Tapi yang jelas kalau misalnya high-end in makeup itu standar harganya, let's say lipstick mungkin bisa seharga 300 ribuan. Untuk produk complexion rata-rata di atas 500 ribu. Oke, dan untuk cushion ini, si Glorious Magic Cushion, I remember saat pertama kali mereka launch maybe sekitar setahun 2 tahun yang lalu emang harganya 500 ribu, tapi kemarin saat gue beli di official shopnya cuman 200 ribu, alright, dan ada 8 shades. Oke, jadi kayaknya mereka nambahin dari awalnya cuman ada 5-6 shades, akhirnya sekarang ada 8 shades yang gue beli B04 dan juga B08. So alasan kenapa gue beli 2 shades untuk si Button Scarf Glorious Magic Cushion ini adalah karena gue pengen lihat apakah warna shade tergelapnya B08 Chestnut ini segelap yang mereka tunjukin, segelap yang mereka bilang, segelap model yang mereka pakai. And it actually is that dark, okay? I can say ini segelap si W60-nya makeover or even darker, maybe yang C62 kali ya. No, ini yang W60-nya makeover ya. I would say segelap si C08-nya Chestnut dari Button Scarf ini. Tapi untungnya B04 bisa gue pakai ya. Awalnya gue mikir B04 bakal keterangan, you know, like seperti biasa gitu kan, gak jelas shade-nya seperti apa kalau misalnya gue ngeliat langsung. Tapi ternyata kayaknya B04 bisa lah gue pakai. Di e-commerce mereka nggak jelasin B04 ini punya undertone apa, tapi yang gue swatch tadi kelihatan kayaknya lebih mempunyai warm undertones. Not that yellow sih. Awal swatch kelihatannya warm, tapi kayak saat ke muka gue it's neutral. It matches me really well actually. I would say ini lebih ke neutral undertone. So kalau misalnya kulit lo lebih warm, lebih kuning, jangan pakai B04. I mean lo bisa pakai tapi ekspektasi akan kelihatan abu-abu sedikit karena ini sedikit abu-abu, but not really. Demi matte finish ya, agak-agak ngingetin gue sama cushionnya makeover, I would say finishnya gitu. And yes, before you all mention this, I know Button Scarf itu bukan hidden gem, bukan produk yang underrated. Alasan gue pengen nyobain adalah karena jarang yang ngomongin soal makeupnya Button Scarf ini kalau mereka nggak di endorse. Salah satu cushion lokal termahal ya saat mereka pertama kali launch, kayak tadi gue bilang harganya kayak sekitar 500 ribuan, tapi sekarang sih cuma 200 ribu for all shade. If you guys see it in the e-commerce, kelihatannya saat di swatch bagus, tapi saat lu lihat full face it can be a bit warm. So ini dia hasil kelihatannya untuk si Button Scarf Glorious Magic Cushion. Finishnya I would say ke natural demi matte ya. I cannot shake. Ini rasanya kayak gue lagi pakai cushionnya si makeover yang Power Stay, oke, demi matte cover cushion, oke, mirip banget gitu finishnya. The coverage is the same, dimana dia mempunyai full coverage gitu kan. Sayangnya shadesnya maybe I can tone it down, nanti saat kita pakai bronzer, saat kita pakai bedak akan lebih bagus kelihatannya. Tapi sekarang a bit too grayish, but not bad lah, nggak terlalu off gitu shade-nya ya. Karena tadi gue bilang gue beli shade B08 Chestnut ini, I kinda wanna try apakah dia bisa gue pakai sebagai apa ala-ala bronzer di sekitar sini ya. It is a bit too dark I think.
buat gue ya. Maksudnya terlalu gelap even kalau gue pakai sebagai bronzer gitu. Ikan balance zero jadi dia nggak abu-abu sendiri di area jidat gue. Ya oke lah. Still a bit grayish but it's fine. Ntar kita bakal pakai bedak dan bakal pakai concealer. Oke, so that is the cushion dari si Button Scarf Glorious Magic Cushion ya. So far so good. I have no complaint. No problem, packagingnya bagus ya. Buat yang penasaran apakah ini packagingnya bagus, it is the best packaging I've seen so far dari local brand ya. Kelihatannya very mewah. No, it's not the best ya. Karena walaupun dia kelihatannya mewah di atas, di bawahnya tuh nggak kelihatan mewah. Gue udah nyoba banyak banget cushion, so I can tell gitu. Kayak gue bisa berasa, oh kalau misalnya lu bagus di atas, di bawah nggak kelihatan bagus, is it really worth 600.000, 500.000? So produk complexion selanjutnya adalah concealer. Ini datang dari Kiva ya. Kiva ini bukan pertama kali gue nyobain produknya Kiva. I've tried their eyebrow product. Mereka pun sempet kirimin gue foundationnya, tapi sayangnya foundationnya kurang cocok gitu warnanya sama gue, dan gue beli concealer mereka yang namanya Perfect Touch Creamy Concealer. Oke, shade 10, alright, 10 paling gelap karena cuma ada 4 shades doang dari brand mereka ya. Itulah alasannya aku tidak review foundationnya karena cuma ada 5 shades, dan gue nggak mau review foundation complexion product yang cuma ada kurang dari 8 shade. Oke, now untuk shade 10 I would say ya cocok warnanya sama gue. Ini kayak bisa juga gue pakai kalau misalnya gue pengen cover hyperpigmentation ya, bekas-bekas jerawat yang lumayan gelap gitu, tapi gue bakal pakai di bagian under eye aja. Ya ampun, gue lupa basahin sponsnya. Mereka kirimin gue sponsnya ini kayak freebies gitu. So if you buy their concealer, lu bakal dapat freebie si sponsnya juga. So that's good. Ya udah, gue bakal blend pakai brush aja ya. Gue bakal pakai brush dari si Iris ini yang Buba Alvia. Kemarin sempat kena drama karena katanya kalau misalnya lu beli yang versi diskon, apa namanya, kualitasnya beda sama yang non diskon. I don't know. For concealer bagian under eye, I do prefer concealer yang warnanya yellow ya. At least for me. Kenapa? Karena dia ngebuat my under eye lebih kelihatan bright. Kalau misalnya pengen tahu, standar gue untuk concealer adalah concealer yang bisa tahan lama dan bagus dipakai untuk ngecover jerawat ya. Karena bagian under eye it's not really a big deal for me. At least I don't have under eye yang gelap-gelap banget. Gue nggak punya mata panda, jadi gue nggak bisa menilai dari situ. So far so good ya. Itu si Perfect Touch Creamy Concealer ini. It's easy to blend dan dia nggak terlalu cair punya, which I love. Kalau misalnya dia terlalu cair tuh malah nggak ada coveragenya. It's nice that it's still creamy but still easy to blend. So far ini hasil dari complexion gue ya, si Button Scarf Cushion dan juga concealernya Kiva. So far so good. I like how I look. Oke, kayak oh muka gue nggak kelihatan aneh gitu, complexion gue kelihatan terblend, gue nggak kelihatan terlalu cakey juga. So far I'm happy with how my face looks. Oke, tapi kita baru pakai 2 produk dan ini masih banyak banget produk yang belum gue pakai. Ya udah, gue bakal coba pakai si shade chestnut ini ya, 08 untuk contour hidung gue. Hopefully dia nggak terlalu warm. Oke, so this does feel too warm for me, but bentar gue gabungin sedikit my LA girl aja deh ya. Ya oke, so far so good. Complexion gue tidak ada masalah sama sekali ya. Jadi aku lumayan senang ini. Mari kita lanjut ke produk bedak. Alright, so untuk produk makeup lokal underrated hidden gem selanjutnya adalah bedak ya. Bedak tabur lebih tepatnya. Pertama kita punya dari Terato Beauty Matte Blur Set. You guys know ini udah pernah gue pakai dan pernah gue review juga. Dan setelah itu gue punya dari brand bernama Upmost. Oke, Upmost Cover Stay Mineral Loose Powder. Jadi harusnya dua-dua ini adalah produk mineral powder. I forgot apakah si yang Terato ini mineral powder ya. Tapi I remember si Matte Blur Set ini feels a bit too cakey for me. But you know what, karena di video ini gue pengen tunjukin ke lu pada aja makeup lokal yang mungkin belum pernah lu denger dan juga belum pernah gue pakai. Jadi gue bakal pakai si Upmost Cover Stay Mineral Loose Powder Shade Beige. Dia ada tempatnya seperti ini yang ngingetin gue apa packagingnya Luke. Oke, you remember Luke? Udah lama banget gue gak pakai produknya Luke. Kelihatannya sini bakal terlalu yellow deh for me. I don't know. Perhaps it's a good thing dari yellow bisa ngebuat complexion gue ini gak terlalu abu-abu ya. Oh, and always appreciate dari brand yang puffy sponge-nya ini halus. Oke, karena banyak tuh yang suka kasih puffy sponge dan kasar banget. Rasanya ini lumayan halus, enak sih. Oke, gue bakal pakai di sini. Is that too bright? I think yang beige ini masih terlalu keterangan deh buat gue, bro. Gue pikir bakal ngepas gitu atau enggak lebih apa. It is a mineral powder ya. The thing about mineral powder biasanya dia lebih mattifying dan juga you can say it's safer untuk kulitnya acne gitu. I don't know why. I mean there is a scientific reason I suppose, tapi kayaknya dia lebih enggak menyumbat pori-pori. Oke, makanya selalu disarankan kalau misalnya lagi perawatan dokter pakai mineral loose powder. Tapi kayaknya bukan tipe-tipe yang pore blurring ya. Gue ngerasa kayaknya ini bedak gak terlalu ngebuat pori-pori gue lebih mengecil gitu. Nggak ngebuat lebih besar juga, tapi
gak semengecil saat gue lagi pakai MAC Ready atau nggak lagi pakai si Second Day. It's not that I don't like mineral powder. Mineral powder is good untuk nahan minyak. Sayangnya gak selalu cocok dengan produk makeup lain aja gitu loh. It's a bit risky. Kelihatan gak sih? I hope it's kelihatan. Tapi rasanya itu sangatlah bertekstur jadinya complexion gue sekarang. Tadi udah bertekstur, tapi kan harapan kita saat kita pakai bedak diperhalus, ini tidak memperhalus rasanya, kayak insatuate dia kayak sedikit memperjelas gitu loh. But it's okay, let's all calm down. Kalau nggak salah si Upmost ini juga termasuk brand lokal yang harganya affordable, gak nyampe 100 ribuan gitu. Kemarin gue lihat produk-produknya mereka ya. I would say cushionnya si button scarf ini lumayan menyelamatkan complexion gue. Oke, I cannot imagine kalau tadi gue pakai cushion yang lebih mattifying dan juga lebih cakey gitu, ini pasti bakal berasa cakey banget. Tapi untungnya enggak, oke. Bedaknya lumayan cakey tapi cushionnya itu enggak terlalu, so I'm glad. So far my first impression untuk si Upmost Cover Stay Mineral Loose Powder ini agak kurang oke. Gue ngerasa dia lumayan memperjelas tekstur, tekstur gue tidak memperhalus, tidak ngebuat my pori-pori lebih kelihatan blurring. Bagian sini nih yang kelihatan banget gitu, I hate that. But it's okay, selain dari loose powder, gue pun juga punya powder foundation dari brand yang bernama Arman Armano Cosmetics. Oke, buat lo nggak tahu, Arman Armano is a makeup artist dan dia sempat kirimin gue beberapa makeupnya dia gitu ya. Jadi dia buat makeup kosmetik, dia buat kosmetik untuk makeup artist dan dia memutuskan untuk kirimin ini ke gue. So thank you so much udah kirimin ke gue. Dan gue pengen cobain powder foundation dia. Ini gue pakai shades AA03 Light Beige. Is this gonna be too light for me? Rasanya sih enggak ya. I don't know. Saat gue swatch kelihatannya ini bakal cocok di gue, but I don't know. This might be too light, man. Shade AA03 Light Beige. Kalau gue pakai kuas sih nggak terlalu terang ya. That does help the coverage. Kayak ngebuat coverage gue jauh lebih bertambah gitu. I'm not sure apakah kalian familiar with Arman Armano's work ya, tapi dia of course MUA Indonesia, dan MUA Indonesia salah satu signature look mereka adalah muka yang sangatlah flawless, complexion yang sangatlah flawless, ya bener-bener kayak kanvas baru. Dan I feel like powder foundation ini bener-bener ngebantu complexion gue jadi lebih lebih gak kelihatan bekas-bekas jerawatnya aja gitu loh. And ini cuma pakai brush doang. Gue bakal pakai seluruh muka aja deh, gue pengen lihat apakah dia bakal membantu hasil dari si mineral covernya Upmost ini. Ya, I think it helps walaupun tetap ada tekstur-tekstur di sini, tapi complexion gue sisanya hasilnya sangatlah bagus ya. Nah, this reminds me of makeup tahun 2017-2016 ya, dimana sangat-sangatlah mattifying dan juga full coverage. Udah lama banget gue gak makeupan complexionnya seperti ini. I'm not mad, I'm just mad at this area nih, karena biasanya bagian situ halus. Powder foundation dari si Arman Armano Cosmetics Master Matte membantu banget complexion gue jadi jauh lebih bagus ya. I like how my face looks right now. Kelihatannya di kamera juga bagus, di kaca pun juga cakep. Sekarang kita akan lanjut ke alis. Untuk alis dari brand lokal yang underrated / hidden gem, gue punya 2 produk sih. Gue beli 2 produk. Yang pertama itu datang dari Goban ya, Goban pensil alis ini. I've used this juga tahun 2022 ya. Dan yang kedua datang dari Just Miss Brow Expert. Karena nanti gue bakal pakai bronzer dari si Goban, jadi untuk alis ini gue bakal pakai si Just Miss aja ya, because it is my first impression. I kinda wanna know hasilnya seperti apa. Terakhir kali gue beli Just Miss itu, terakhir kali gue nyoba produk Just Miss adalah lip tintnya mereka. Sadly the lip tint was just too much for me. Gue nggak terlalu suka lip tint yang terlalu pigmented banget ya, bagi gue defeat the purpose of a lip tint. Lip tint itu harusnya tinted dan gak terlalu high pigment. Anyway, untuk si Brow Expert Ultra Fine Micro Sculptor ini dia ada sikatnya, of course udah standar ya, dan juga ini seperti ini bentukannya. Dia nggak pipih, hanya pointy aja. Warna yang gue beli adalah warna brown, of course. Gue berusaha mencari brow mascara tapi kayaknya nggak ada atau mungkin gue kurang nyari aja sih. I believe pasti ada. Tipe-tipe pensil alis yang lumayan langsung keluar gitu warnanya can be a bit dangerous, I would say. Kayak warnanya sih bagus, warna brown, rambut hitam orang-orang Indonesia lah ya rata-rata. Gue tuh suka pensil alis at least yang gak terlalu pigmented. Kenapa? Biar gue itu bisa lebih nyantai aja, makanya gue gak perlu hati-hati gitu kan. Kayak salah dikit itu gak terlalu kelihatan. Kalau dia terlalu pigmented bakal kelihatan tebel banget alis gue, coy. But that's the thing about produk makeup sekarang ya, nggak banyak yang jelek, tapi kalau misalnya lu nggak memenuhi standar gue sekarang, even kayak dia terlalu pigmented susah dipakai, itu gue bisa menilai lu sebagai produk yang kurang bagus. You see what I mean? But yeah, this feels too thick, right? Aku tuh sekarang alis-alis natural, jingkrak-jingkrak laminated gitu loh. Kalau misalnya gue tanya orang alis gue bagus, dia pasti bakal bilang bagus kok, nggak apa-apa kok, nggak aneh gitu. Tapi bagi gue too
cantik. Untuk membuat efek-efek alis-alis jingkrak, gue bakal cobain dari si Abracadabra-nya Mother of Pearl. Ini baru juga ya, bukan termasuk dari produk Hidden Gem. I know Mother of Pearl gak Hidden Gem sama sekali, jadi gue cuma pengen nyobain aja. Nggak selaminatednya makeover ya, makeover masih the best coy. Bener-bener laminated dan tahan seharian gitu loh. Kurang menjingkrak gitu. I'm looking at myself in the viewfinder and I don't like what I see. Oke, kayak aku merasa alis aku tuh tebal. Sekarang untuk eyeshadow. Oke, so untuk eyeshadow a bit interesting karena I decided untuk beli eyeshadow cair. So eyeshadow cair dari brand yang bernama All Glow. Si All Glow ini adalah sister brandnya dari brand The Bad Box. Tapi ini ada lid pigment, jadi pigment yang bentukannya kayak lip tint tapi it's actually an eyeshadow color. Oke, gue beli 4 shades. Bentar, let me swatch them for you guys. No, wait, what? It's a lipstick? It's not a lip tint. Oke, so in actuality gue beli 3 eyeshadow cair, oke, 2 warna shimmer ini sama 1 warna matte. Gue pikirin tadi gue beli apa eyeshadow matte juga, tapi ternyata ini adalah produk bibir, oke, jadi kita nggak bakal pakai. Ini namanya lip assistant, we're not gonna use this. So eyeshadow yang gue punya dari si All Glow ini ada 3 ya, 2 shade shimmer sama 1 matte. However, gue pun juga punya eyeshadow palette dari brand yang bernama Statement. Kalau nggak salah ini punya YouTuber, ada 2 YouTuber gitu deh. I'm pretty sure you guys know and seen them. Sometimes gue ngeliat mereka sih, tapi I forgot the name. I'm so sorry. Tapi Statement ini gue udah punya dari tahun 2023 juga sih, udah lama dan sering gue pakai. Gue punya 2 palette mereka yang namanya Modern Mauve dan Your Nude. I like si Your Nude ini, oke. Untuk matte-nya itu gampang banget dipakai, bisa gue pakai untuk banyak look. Untuk yang mauve, I don't know, mungkin karena ini warnanya pink jadi kurang versatile. I do like this. Sayangnya apa ya, dia maybe not pigmented enough. Kadang kalau misalnya gue pengen yang lebih bold itu agak nggak kepakai, tapi kalau misalnya gue pengen eyeshadow yang lebih neutral gitu kan, nggak mau yang terlalu mencuri perhatian, dia yang akan gue pakai. I do like this. Buat yang lu pada nyaranin si Statement, gue akan sangat menyarankan palette-nya yang Your Nude, at least ya untuk dipakai sehari-hari. Ya maybe you can wear untuk acara-acara penting gitu, tapi yang Your Nude yang akan sangat-sangatlah gue sarankan. Sebelum gue pakai eyeshadow, gue bakal pakai sisa-sisa concealer yang ada di brush ini untuk ngeratain warna area mata gue aja ya. Nggak bakal terlalu tebal karena gue tahu ini adalah eyeshadow cair, biar dia nggak banyak creasing aja. But then again, that's the thing about eyeshadow cair. Eyeshadow cair can be dangerous karena nggak enaknya eyeshadow cair kemungkinan untuk creasing gitu kan, kayak berlipat gitu lebih tinggi dibanding eyeshadow yang powder biasa. Shade matte yang pertama gue pakai adalah shade bernama Cedar ya, dimana ini warna chocolate mauve, bukan mauve. Okay, I would say it's neutral chocolate. I think I'm gonna use a clean brush. Oke, bakal gue ambil dari sini. Jadi jangan langsung gue pakein ke mata. That's a bad news. Taruh dulu aja di sini di tangan lu. Baru setelah itu lu pakai di mata, oke? Harusnya nih hasilnya matte. Quite pigmented actually. It's very tricky to use even untuk yang udah ahli aja itu, karena kalau misalnya terlalu pigmented akan susah dihapus gitu loh masalahnya kan. Dan ini udah gue taruh di tangan gue gitu loh dan still very very pigmented. I mean it can work as a base kalau misalnya lu pengen eyeshadow lu lebih kelihatannya pekat gitu kan, atau enggak last all day. Jadi setelah lu pakai eyeshadow cair seperti ini, setelah itu lu bakal tiban sama eyeshadow powder. But it does blend nicely ya. So far untuk shade Cedar ini I like it. It looks lebih natural enaknya kalau misalnya lu pakai eyeshadow cair ya. Kayak kelihatannya bener-bener eyeshadow. Oke? You see what I mean? Kayak eyeshadow. Jadi beneran kayak bayangan di area mata lu. Nah, the thing is it can get blocky really easily. You have to blend them pakai brush concealer biar dia lebih soft aja ujung-ujungnya kan. Very neutral, it's almost kayak bisa gue pakai untuk contour if I really want to gitu. Oh, that's really nice. It's really nice actually. Create that sultry eyeshadowy look. Untuk shimmernya gue bakal mulai coba untuk pakai shade yang sunset dulu deh ya. I don't know why namanya sunset. Di saat kelihatannya ini very bronzy pink gitu loh. I don't know if you can see that. Rosy I would say. Yang shimmer ini nggak sepigmented yang matte, oke? Cocok nih sama yang si warna Cedar. A very subtle, natural banget gitu loh. I do like this one yang shade sunset. Kayaknya bakal sering gue pakai sih ini. You know lah, untuk for my everyday look gitu kan. Gak mau kelihatan pakai eyeshadow tapi pengen pakai eyeshadow. Oke, shade selanjutnya dari si Lid Pigment All Glow ini gue punya yang namanya Rust, oke. It looks bronzy golden. Jadi gue bakal pakai di bagian bawah sini nih. Biar lebih pop out aja eye makeup kita, nggak terlalu pretty.
I do like this. I am having a good time with the eyeshadow so far. It's so funny how makeup product sesimpel ini tuh bisa ngebuat gue seneng banget gitu ya. Asal hasil lu dan performa lu itu bagus aja, kayak mudah dipakai, kelihatannya cakep kan. Gak perlu lu kasih gue gimmick aneh-aneh, bagus aja gitu loh. Bagus gak performa lu, gampang gak di blend, itu aja aku butuhkan. Jangan digagalin sama mascara dan eyeliner kayak awas lu, kesel gue. Eyeshadow dari si All Glow sini gak mengecewakan gue sama sekali ya. I really like how my eyes look right now. It's subtle but still gives that eyeshadowy look. Oke, so selanjutnya adalah eyeliner, and of course with me gue akan selalu butuh dua eyeliner. Yang pertama adalah eyeliner pencil. Ini gue punya eyeliner pencil dari brand yang bernama MUA-Q. Oke, again another brand yang kayaknya diciptakan untuk para MUA. Dan selanjutnya dari Upmost lagi, yaitu eyeliner apa namanya? Eyeliner 2-in-1 eyeliner and serum. Now truly about si Upmost ini, karena tadi bedaknya udah gak mengecewakan gue juga udah lumayan curiga apakah ini eyeliner akan bagus kelihatannya. But thankfully dia tipe-tipe eyeliner yang aplikatornya itu kuas ya. Kuas, bukan pulpen, bukan spidol, kuas. Harusnya ini akan lebih mudah untuk dipakai, but kelihatannya ini terlalu pigmented. Hopefully it is easier to use. As you guys can see warnanya coklat. Hopefully ini nggak bakal gampang smudging. Gue bakal pakai di waterline. It does feel really good karena dia sekecil ini. Now the thing about MUA brands, emang produk-produk seperti ini diciptakan buat yang suka makeup banget gitu, yang suka makeupin orang, yang suka makeupin diri sendiri. Jadi itu mudah banget untuk dipakai. Lancar banget ini gue pakai. Biasanya gue agak harus hati-hati gitu kan, karena takut mata gue pedih, tapi ini nggak berasa pedih sama sekali. Enak banget dipakai ya, sama sekali nggak berasa pedih, dan maksud gue udah selesai aja gitu mau gue waterline sebelah sini. I can see myself bakal pakai ini terus ya, karena dia kecil dan mudah dipakai. Untuk si MUA-Q eyeliner ini so far so good. Gue gak ngerasa dia transfer ke bagian bawah sini ya, kayak ada sedikit tapi not really that prominent gitu. Berarti this indicates that ini kayaknya sih nggak bakal gampang smudging. So that is a good news. So far gue suka banget hasil muka gue di kaca ya. Saat gue lihat di kamera bagus, di kaca pun juga bagus. I'm happy. But before we move on to the eyeliner, kayaknya gue bakal pakai mascara dulu. Dan untuk mascara gue akan pakai dari si Just Miss yang bernama Wonder Lash. Oke, tadi gue udah cukup dikecewakan dengan pensil alisnya Just Miss. Harapan gue untuk maskaranya of course tidak aneh-aneh ya, at least jangan smudging lah, karena ini hasil makeupnya udah bagus banget. Gue nggak mau ini gue tuh bakal luntur. Speaking of new mascara, gue suka banget sama maskaranya BLP yang si Nadine kemarin ya, bener-bener gak smudging dan melentikan dan juga melebatkan. So far I really like this one. But let's talk about si Just Miss Wonder Lash. Harusnya ini volumizing mascara, which is what I prefer anyway ya. Untuk mascara gue lebih suka mascara yang melebatkan. By the way, untuk penyepitnya gue pakai penyepit bulu mata dari Something. Packaging ini mengingatkan gue sama packaging Maybelline banget ya zaman dulu. I'm not sure apakah Maybelline masih jual maskara mereka yang seperti ini, you know, yang warna kuning, si Magnum itu, dan maskara-maskara mereka lainnya packagingnya kan seperti ini gitu kan. Aplikatornya nggak terlalu tebal ya, which is what I like. So mari kita coba. So I don't know if you guys notice this, tapi untuk maskara zaman sekarang yang mungkin keluar 5 tahun belakangan ini, kalau mereka bilang maskara mereka itu volumizing, usually akan mengandung fiber. Oke, fiber itu yang ngebuat kayak kesannya lu mempunyai bulu-bulu baru di bagian bulu mata lo. Enaknya maskara-maskara fiber seperti itu biasanya dia gak gampang smudging. Oke, kayak pigmentasinya nggak terlalu tinggi tapi tetap bisa menciptakan bulu mata yang lebat. Nggak enaknya biasa untuk mata-mata sensitif akan berasa pedih karena kadang fibernya akan jatuh ke mata. Rasa-rasanya efeknya lebih ke lengthening gitu. So you guys can see kayak lebih terpisah-pisah gitu kan bulu mata gue, jadi kelihatannya lebih memanjang instead of dia melebatkan. It's not bad sih hasilnya, kayak nggak sesuai ekspektasi aja gitu. Oh, kalau nggak salah produknya Just Miss juga termasuk yang affordable ya. Gak ada yang lebih dari 100.000 gitu kemarin kayak gue lihat. It gives you the effect of a dolly eyes, right? See? Ya gue bakal cobain di bagian bawah ya sekarang nih. Hopefully dia nggak gampang smudging. Pelan-pelan aja pakainya. See, you guys see that? Ngebuat bulu mata bagian bawah gue tuh panjang banget jadinya. And I would call this lengthening sebenarnya. It does look really nice, very apa ya? Bener-bener dolly banget gitu efeknya. Oke, so mascara dari si Wonder Lash Just Miss ini not bad actually. I do like how it looks on my eyes. Very dramatic, dolly type of lashes ya. Bener-bener nunjukin kalau oh ya lu punya bulu mata. You do have to remember that it's hard to judge mascara kalau misalnya dia baru pertama kali lo pakai ya. Lebih enak kalau misalnya let's say lu udah pakai sebulan gitu kan.
Alright, but so far so good ini hasilnya. Gak terlalu susah dipakai atau gimana banget kan. Lo pakai 2 kali cukup ya, jangan pakai sampai 3 kali karena bakal terlalu clumpy. And now let's move on to the eyeliner. Untuk eyeliner gue bakal pakai dari si Upmost yang namanya 2-in-1 eyeliner and serum. I suppose ini juga untuk serum bulu mata maybe. Gue akan berusaha untuk buat eyeliner yang tipis ya. Tapi kalau nanti hasilnya berbeda, itu udah di luar kemampuan saya, oke? I'm only trying my best here. That's the thing about eyeliner hitam ya, agak susah kalau misalnya pengen buat tipis. Lu paling enak tuh lu pakai eyeliner coklat. Oke, so far so good untuk mata sebelah kanan ya. Hasilnya tipis sesuai kemauan aku, enak dipakai. Mari kita menuju ke mata sebelah kiri. So untuk si eyeliner Upmost ini dia lumayan nyaman dipakai ya, gampang untuk ngebuat eyeliner tipis ini, tidak masalah. But the thing is, gue ngerasa saat gue berusaha untuk niban warna lagi di atas eyelinernya, it feels a bit bertekstur. It's weird, oke? It's gak gimana banget sih, gak akan merusak eyeliner lo aja, cuman rasanya feels crayony a bit, oke? Rasanya kayak lu lagi pakai pencil eyeliner. I'm not sure if that's a good thing. It's not bad sih, it's very mattifying. Cuman teksturnya I would have to say very different dibanding eyeliner pen lainnya. Teksturnya agak mirip kayak cat akrilik. I don't know if you guys know, but it's not bad. It looks nice. Aplikasinya enak juga. Mungkin teksturnya berbeda karena dia ada serumnya ya. Ya, perhaps it's that. Jadi kayak berbeda gitu sama eyeliner lain. But it's good. It's good. Bisa dipakai nggak? Bisa. Hasilnya bagus nggak? Bagus sih. Ya. Aku tidak marah. I'm not mad at it. In fact, so far I'm really liking this look. Oke, kayak makeup gue seneng banget sih. So for the eyes we're pretty much done ya. I like how my face looks. As I said earlier ya, aku tidak gimana gitu, nggak ada yang bikin gue kesel. Maskaranya kurang nampol sedikit. Kayak aku pengen ini lebih volumizing, you know what I mean? Cuman kayak ya udahlah, masih bagus kok, masih bagus kelihatannya, gak jelek. Mari sekarang kita lanjut ke produk complexion lagi. Oke, produk complexion selanjutnya adalah bronzer, alright? Bronzer yang gue punya datang dari brand yang bernama Goban. I'm not sure if you guys remember, Goban ini lumayan ngehits lah ya di tahun 2019, 2018 gitu. Mereka keluarin matte lip cream that I used to love. I'm not sure how I feel about them right now. Even ini gue kembali lagi nyobain karena ada yang mention gitu, oh Goban Cosmetic, oh yeah you're right, they exist gitu. Dan I remember juga mereka punya si bronzernya ini yang namanya Sun Kiss Matte Bronzing Powder. Jujur untuk si bronzernya ini gue inget gue pernah coba juga tahun 2020 ya. Dan from what I remember ini warnanya kurang nampol di gue gitu loh. Kayak kurang gelap gitu rasanya di kulit gue. But I don't know apakah sekarang berbeda atau enggak. Saat gue swatch sih harusnya bisa gitu gue pakai, oke? Can you guys see that? Harusnya sih bisa gue pakai ya. Does give a bit of color ya, kayak memberikan sedikit dimensi warna di sini. The thing about bronzer adalah sometimes I wear them, sometimes I don't. Alasan gue jarang pakai bronzer adalah karena gue tahu gue bisa udah pakai bedak yang lebih gelap warnanya di area luar muka gue, so I kinda don't need bronzer anymore. But sometimes I do still use bronzer, especially kalau misalnya gue sadar complexion gue kelihatannya terlalu terang gitu, pakai bronzer membantu aja biar lebih berdinamis rasanya, muka gue nggak kelihatan pucet or anything like that. Warnanya nggak terlalu berasa orange gimana gitu ya. It's nice. I would say ini bronzer yang lumayan safe lah dipakai orang Asia. It's easy to blend juga, menyatu gitu dengan bedak-bedak gua. It is good. I do like how it looks on my face, ngebuat complexion gua nggak berasa terlalu pucet. Tadi kan lumayan kayak kanvas banget, kelihatannya bagus tapi kayak masih satu warna gitu. Sedangkan ini sekarang udah lebih ada dimensinya. I do like it. Produk selanjutnya untuk makeup lokal underrated / hidden gems, kita akan pakai blush, alright? Dan udah banyak banget dari lu pada minta gue untuk review brand ini. Brand yang bernama Kusuma Cosmetica, alright? I'm pretty sure you guys have seen this probably on TikTok or somewhere around that. It's not really underrated ya. I think it's underrated karena mereka mungkin nggak terlalu banyak endorse influencer gitu. Jadi kayak maybe niche market. Biasanya sih kayaknya yang suka makeup natural yang suka banget sama si Kusuma Cosmetica ini. I think what's interesting about this brand adalah karena brand ini itu Indonesia banget ya. Dari namanya gue beli 2 shades yang bernama Mawar Marsala, lebih ke warna ungu pinky ini. Oke, by the way, calm down. Kalau nanti pertama kali lu lihat produk ini nggak akan warnanya ungu kok di bibir lo. Oke, ini saat lu blend akan menjadi warna pink. Dan juga yang merah ini bernama Terumbu Merah. Now this one I'm actually very curious with. Gue pengen lihat hasilnya seperti apa. Harusnya blush merah itu akan cocok ke semua warna kulit ya. In a sense kayak
technically kan lu punya aliran darah gitu di sini. You know when you blush, it's actually your blood flushing. Harusnya sih warna merah akan bagus, gak bakal kelihatan orange. I'm pretty sure this one udah di swatch sama banyak orang gitu. I really wanna know how this terumbu karang looks like on my skin gitu. But is it gonna be too warm? Karena mata gue udah lumayan pink gitu. Takutnya ini terlalu warm. Be safe karena ini makeupnya udah bagus kelihatannya. Gue nggak mau ntar tiba-tiba eyeshadow gue nggak cocok sama blush gue. I'm gonna use si Mawar Marsala, oke, yang warna ungu yang hasilnya lebih pink. Nah sebelum gue pakai balm blush ini ke pipi gue, if you guys new to my channel, hello, nama gue Livni Sanders, kulit gue acne prone skin. And the thing about my acne prone skin, kulit gue itu sama sekali tidak cocok dengan oil, oke, dengan minyak. With that said, si balm blush ini, oke, ingredients pertamanya adalah coconut oil. Alright, please, ini nggak cuma ke Kusuma Kosmetika doang ya. I'm speaking to all brands yang pengen buat produk-produk wellness, natural, segala-segalanya. Bisa nggak sih nggak buat produk yang mengandung oil? At least hyaluronic acid is good, is hydrating. I believe zaman sekarang udah banyak banget produk-produk yang bisa melembabkan kulit lu, membuat kulit lu sehat tanpa minyak. It's just that no matter what oil it is that touch my face, pasti akan clog my pores gitu loh. I'm very upset. Karena gue penasaran banget sama produk ini dan I really want to love this. But yeah, it's a balm blush. I already know this about me. Pasti akan ngebuat gue jerawatan. So with that said, hopefully ini hasilnya bagus dan karena dia mengandung coconut oil, semoga ini bisa tetap gue pakai di atas bedak gue ya. Oke, kelihatannya nih, as you guys can see, it's very balmy. Takutnya dia tuh akan mengangkat bedak dan foundation gue, because it's oil, right? Oke, dalam nama Tuhan Yesus, makeup kita terselamatkan, alright? Oke, so far so good. Tidak mengangkat, but it is very pigmented. As you guys can see, ini warnanya udah gue begini-giniin masih sangat-sangatlah, I don't know what to expect. It's good that it's gak mengangkat, tapi ini ternyata warnanya sangatlah ngejreng ya. Pigmented banget gitu loh. I have to use this. Ya, tapi kayaknya lu harus pakai dikit-dikit aja ya. I don't know if it's this shade, si Mawar Marsala aja gitu. Oke, so thankfully ini dia nggak mengangkat the bedak and the foundation. I do appreciate that, alright. Kelihatannya bagus. Shade Mawar Marsala is not bad. Be careful saat lu pakai ya. Jangan pakai terlalu banyak, kalau nggak muka lu akan berasa pink banget gitu. But it's nice. It's nggak ungu ya. I would say it's not rosy juga, it is pink. It's very intense. Maybe I should not use si Mawar Marsala ini ya, karena gue ngeliat dia ungu jadi gue kayak kepo aja gitu. Gimana kelihatannya di kulit gue ya warna ungu gini. I'm not like, oh my god brush ini bagus banget. Enggak. But it's not bad juga. I mean packaging, branding, font wise it's nice ya. It's good. I do like packaging kotaknya juga lucu banget gitu. But actually selain dari Kusuma Kosmetika ini gue juga punya blush dari MOAQ ya. Gue beli yang Lux Rose Powder Blush shade Anjani medium peachy pink. Should I use this? It is a powder blush sih ya. Gue pengen lihat warnanya peachy gini. Apakah enggak. I think I'm not gonna use this. Maybe ini kayaknya peachy-nya bakal terlalu terang di kulit gue ya. Bakal ngebuat kulit gue itu pipinya bright banget, almost kayak gue lagi pakai highlight gitu loh. Bentar. Let me use this just a bit aja. Kita lihat hasilnya gimana. Jangan sampai jelek ya. So far MOAQ kamu sudah bagus nih hasilnya di aku. Bentar kita coba dikit biar nggak terlalu ungu ini pipi gue rasanya. Oke, that's better. That is better. Warna pipi gue jadi nggak terlalu ungu rasanya ya. Gue tambahin sama warna peachy kayak gini. Jadi jauh lebih neutral, oke? It's pink neutral. I really don't know when to stop karena bagi gue ini kelihatannya kebanyakan, but maybe I should blend more. I don't know. Oke, enough. You know what? I love you guys. Selalu ada di sini dengerin Livni ngebacot, terkonflik segala-segalanya. Thank you. You know how long I've been doing this? It's almost 9 years. Sudah 9 tahun aku buat vlog gini ya. I don't know what else to do now. Oke, maksud gue kalau lu minta gue untuk kembali lagi kerja, aku bakal nanya kerja apaan? I don't know what to do. Hampir penghujung acara, sekarang akan menuju ke lip
products, alright? Lip products dari local brand yang underrated / hidden gem. Seperti kebanyakan local brand lainnya, produk lipstick adalah biasanya produk-produk pertama yang brand lokal ini keluarkan, oke? Jadi for some reason, I decided untuk beli 4 lip product. Pertama gue punya Goban Satin Lip Gloss, ini pun pernah gue pakai juga di tahun 2019-2018. Yang kedua gue punya dari brand yang bernama Raimi, I think this is a lip tint, namanya 9am shadesnya. Yang ketiga juga lip tint dari brand yang bernama Kula. Yang keempat dari MUAQ lagi Juicy Lip Gloss dengan shade Feeling, oke? It's just warnanya aja gitu yang ngebuat gue, aduh, I need to get this lip gloss, it looks so pretty. So ini dia swatch dari produk yang 4 produk yang gue beli ya. I think I wanna use si shade Kula ini deh karena dia quite pigmented, I would say. For a lip tint, it's quite pigmented ya. I don't know if you remember what I said earlier. For lip tint, I usually like lip tint yang medium tint aja gitu, jangan terlalu pigmented. Ini shade Belle. Oh, that is a nice shade. Very natural mauve shade gitu. Aduh, aku suka banget lagi. That is very nice actually. Mungkin bakal terlalu bold for some of you, but for me, it's beautiful. It does feel like a lip tint, tapi pigmentasinya tuh kayak lip cream. Coba gua kiss ya. Kita lihat tintnya gimana. Oh, that is nice. That is a nice lip tint. Kayak warna bibir tapi merata aja gitu. Oh, that is a beautiful tint. Tapi gue juga masih penasaran sama si yang Raime ini karena packagingnya jujur paling cakep dari antara yang lain ya. Nih, tuh, it's pretty. I kinda wanna see kelihatannya gimana. Coba kita hapus, bisa nggak ini si Kula dihapus? Oh ya, bisa. Cobain, harusnya ini warna bubble gum pink gitu kelihatannya sih. Nice. I love saat makeup lipstick itu ada wanginya. Kayak please give me fragrance if you can ya. At least jangan di produk complexion lah. Produk bibir nggak apa-apa, tapi kalau produk complexion jangan. Produk bibir I love kalau ada wangi atau enggak sedikit-sedikit rasanya gitu. It's more fun, oke? Nggak boring aja. Oh, this is a bright pink. Oh, this one is nicer. Lebih cocok ya dengan makeup look ini ya. Kayak lebih bright aja. Kalau misalnya ini mungkin lebih natural, lebih subtle, lebih serius vibe-nya. Kayaknya yang si Raimi ini rasanya kayak lebih playful. Gue suka shade ini 9am ya. Dari si Raime Lip Tint, I think. Harusnya mereka, it is meant to be lip tint. Kelihatannya seperti pakai lip tint. Untuk video kali ini kayaknya gue gak bakal nyobain si satin lip gloss ini. I know how this one is. It's good, tapi warnanya itu loh. Kenapa gue beli yang Flower Bomb ini? Kayak karena efek nostalgia aja. So, I'm just gonna skip this. Gue pengen banget nyobain yang MUAQ. Oke, yang warna, yang shade feeling ini, dia mempunyai aplikator besi. It's perfect for MUA karena dia lebih steril ya. Bisa dipakai ke klien lo, bisa lo lap, lo pakai alkohol, kembalikan lagi ke sini jauh lebih steril, alright? Lebih bersih rasanya. Gue bakal pakein di atas si Raime tadi. Oh, that is nice. Nah, kelihatannya ada glitter-glitterinya di sini, tapi saat lu pakai nggak terlalu kelihatan ya. So far gue suka juga sih sama produk MUAQ ini, bagus-bagus cuy. Now it does feel quite oily, rasanya kayak lebih ke lip oil. Jadi dia nggak terlalu glossy yang thick gitu loh. I do feel a bit minty, mungkin ini ada plumpy efeknya. Kalau misalnya dia rasa-rasa dingin, biasanya ada efek-efek plumpy-nya sedikit. Gak pernah ngaruh sih di gue, kayak gue gak pernah ngelihat perbedaannya di mana. Okay, so that's for the lips. I'm not disappointed either. So far I like how it looks. Okay, my face kelihatannya bagus, kelihatannya cantik. And now we're moving on to the last product. Okay, produk terakhir dari brand lokal yang underrated / hidden gem adalah a setting spray. A setting spray ini brand yang baru banget juga gue denger dari lu pada, bernama Mireya Cosmetics. Setting spray mereka di Art Flawless Setting Spray. Oke, di sini ada ingredientsnya, ada niacinamide, witch hazel, ascorbic acid, sakura extract. If you guys don't know, gue pun juga biasanya nggak cocok dengan niacinamide. Tergantung sih, karena ada beberapa niacinamide yang cocok di gue, tergantung dari kualitasnya seperti apa ya. Tapi emang banyak yang nggak cocok, but ada nggak yang cocok? Ada. Hopefully ini bisa menjadi salah satu yang cocok dan bikin gue gak jerawatan. But I'm gonna wash this makeup right off anyway, karena gue tahu tadi gue habis pakai blushnya si Kusuma itu kan ada oilnya. Kalau misalnya gue keep lama-lama gue bakal jerawatan. Anyway, I feel like untuk masalah kulit gue itu adalah masalah yang sangatlah personal. This is the reason why gue jarang banget nge-review soal skincare ya. Alasannya pertama karena gue sekarang peeling bulanan. Peeling dan facial bulanan di dokter, it's unfair untuk gue nge-review skincare produk
aktif, bahan-bahan aktif. Kalau moisturizer dan sunscreen masih bisa lah of course, tapi kayak kalau gue bilang oh gue pakai toner ini menghilangkan jerawat gue, it's unfair di saat gue selalu facial dan peeling di dokter ya, kayak tidak adil, tidak jujur rasanya. Gue spray dulu pertama kali ngeliat spraynya gimana. Alright, that's nice. Berusaha untuk tutup area mata gue biar nggak terlalu kena the eyeshadow. Sometimes setting spray nggak cocok dengan eyeshadow dan eyeshadownya malah lebih creasing. I think it's mungkin wangi si witch hazel itu kali ya, atau wangi sakuranya, I don't know. Ada wanginya. It's not bad, menghilang kok dia. Oke, so gue bakal zoom in untuk kalian bisa lihat hasil akhir dari seluruh makeupnya ini. I'm happy sesuai dengan harapan gue saat kita memulai video ini. Aku senang dengan hasil makeup sekarang, alright. Hasilnya bagus, the complexion looks really nice, okay. By the way, the setting spray kayaknya tipe-tipe setting spray yang ngebuat your makeup lebih menyatu gitu ya. So far so good sih. Lebih bagus hasilnya dibanding saat lo pakai Studio Tropic, karena Studio Tropic kan dia spritznya itu agak kasar gitu ya, kadang agak ngebuat patchy. Ini enggak sama sekali, oke, ngebuat the skin lebih glistening, bedak-bedaknya enggak dempul lagi. It's nice. Aside from the brow and the mascara yang bagi gue itu butuh sedikit reinforcement, gue merasa kayak maskaranya ini butuh sedikit tambahan tenaga lagi, butuh lebih volumizing lagi. Suka banget ngasih kushingnya si button scarf ini, tambah lagi dengan bedaknya Arman Armano, bedaknya Atmos. No, I don't really like it, tapi kayaknya membantu untuk complexion gue jauh kelihatan lebih cakep adalah si bedaknya Arman Armano ini. Powder foundationnya dia ya, perfection, bagus banget. Hampir lupa, I guess we have to give credit juga untuk si creamy concealernya Kiva ini, bagus juga kok kelihatan under eye, bekas-bekas jerawat gue. Lovely. Nah, untuk si butter scarf ini gue nggak tahu untuk shades B05, B06, B07 seperti apa. Tapi kalau misalnya B08 bisa segelap ini, kemungkinan gue bisa bilang ini cukup bisa dipakai dengan banyak orang gitu ya. I would say kalau misalnya shade lu makeover W60, ini si B08 masih dapat shade-nya di cushionnya si button scarf. Alright, hasilnya bagus banget, very full coverage on my face. Oke, mungkin butuh sedikit lebih warm lagi lah ya. Kayak karena yang B04 it's neutral, tapi neutral ke pink, but it's good. So thank you so much ke Arman Armano udah ngirimin gue ke ini. Ternyata gue suka banget. Awalnya gue masih agak ragu, gue takutnya akan keputihan atau gimana gitu. Tapi even shade yang light beige ini masih bagus sih di kulit gue gitu. Nggak terlalu putih or gimana gitu. I appreciate this. Hasilnya halus, full coverage, beautiful, bakal sering gue pakai. Oke, so far I like. Untuk eyeliner MUAQ yang simplify ini juga gue suka banget, enak banget dipakai. Kayaknya bakal sering gue pakai lagi ya, karena nggak bikin mata gue pedih dan kayaknya nggak perlu. Bukan tipe-tipe yang perlu diraut gitu, so it is easier to use. I adore this. Nah, sayangnya untuk dua produk dari Just Miss ini is clearly a miss for me. Alright, you see what I did there? Dimana ini rasanya kurang cocok dengan gue. Pensil alisnya terlalu pigmented. Maskaranya is not bad, it's just not enough. Kayak kamu itu kurang buat aku. Kamu hampir cukup, but you're not enough. Eyeliner dari Atmos is good, tapi kayaknya nggak bakal sering gue pakai. Gue cuman nggak suka warna hitam aja sih. Gue lebih prefer eyeliner warna coklat. All of this eyeshadow cair dari All Glows. Beautiful. Suka banget hasilnya. If you guys can see ini di eyeshadow gue, very subtle but at the same time still glamorous. Suka banget, highly recommend. Now as for the balm blush dari Kusuma Cosmetic ini, I'm not sure if I like them. I guess they're okay gitu ya, kayak it's good, dia nggak ngangkat foundation dan bedak gue, cuman kayak dia tidak terlalu menggugah hati gitu. The thing about blush adalah emang kayaknya gue harus pakai dia berkali-kali dulu untuk tahu apakah gue suka banget. Anjaninya MUAQ blush, I do like them, oke, kayak hasilnya cantik di kulit aku gitu kan, hasilnya tetap cakep. Si Goban bronzer is nice, it's good, oke, tidak ada masalah aku pakai dia sama sekali. At least untuk warna kulit-kulit Asia ini masih aman ya, bronzernya nggak bakal terlalu mengintimidasi gitu loh. Si bedak taburnya si Atmos gue udah bilang kan gue nggak suka dari tadi. Don't even bother, don't ask, kayak I don't like this. Ini terlalu kering, ngebuat tekstur gue terlalu kelihatan. And as for the lip, suka banget sama lip tintnya si Raimi ini. Oke, cakep warnanya kelihatan di gue. Dan juga lip glossnya MUAQ. Now I'm not sure if I like it. So far it looks good. Mungkin bakal, sekarang sih nggak terlalu oily ya. Tadi saat gue pakai berasa oily banget, tapi makin kelamaan berasa lebih menghidrasi di bibir gue ya. So that's a good sign, dimana dia nggak berasa kayak dia cuman duduk di atas bibir gue, tapi dia meresap bibir gue dan ngebuat bibir gue terlihat terhidrasi. Oke, ini dua kombinasi yang sangatlah bagus. Cantik banget aku rasanya.
And I always love setting spray ngebuat bedak-bedak di wajah gue ini, di complexion gue ini lebih menyatu gitu, nggak berasa bedaki banget, right? So far so good. You know what? I'm very happy. I'm very happy with the result of this makeup ya. Hasil-hasil makeup lokal Hidden Gem ini 80% dari hasil-hasil makeup ini suka gue senang banget. So produk-produk yang gue pakai di video ini bakal gue list nanti di description box, bakal gue kasih emoji heart aja ya untuk produk-produk yang sangat-sangat gue rekomendasikan. 80% suka banget. I adore this. Thank you so much yang udah rekomendasi produk-produk ini untuk gue pakai. Oke. I'm very happy with the result. Thank you so much for watching. Ini memory card gue udah hampir habis. I gotta go. I'll see you guys again in my next video. Thank you so much for watching. Wash your hands, don't touch your face. Bye everybody. Bye. Thank you so much for watching. Dah, suka banget ini hasilnya, cakep, pretty, gorgeous. I love it.